kita ngomongin bicara tentang pengadilan agama, gitu. Sebenarnya mungkin juga beberapa kaum milenial, terutama yang belum menikah, begitu ya, kayak itu pasti agak masih asing dengan pengadilan agama. Mungkin mereka berpikir bahwa pengadilan agama itu adalah pengadilan di mana untuk orang-orang yang konflik mengenai agama. Itu yang Rafa kira itu dulu. Dan ternyata pas selidik ternyata pengadilan agama ini ternyata untuk konflik rumah tangga gitu, untuk masalah perceraian segala macam. Nah, kira-kira mungkin Kak Fikri bisa jelaskan ke Sumex Lovers semua tentang pengadilan agama itu seperti apa, Kak? Iya, baik. Pengadilan agama itu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi dia berada di dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, jadi pengadilan agama itu adalah salah satu bagian pengadilan di lingkungan peradilan agama. Kenapa saya katakan di lingkungan? Karena di lingkungan peradilan agama itu dia ada ada pengadilan yang lain. Nah, seperti ketika saya bertugas di Aceh, itu penyebutannya tidak pengadilan agama di Aceh, tapi dia mahkamah syariah. Gitu. Jadi ada perbedaan kewenangan di sana. Jadi kalau di pengadilan agama itu dia memang 100% perkaranya perkara perdata, tapi kalau di mahkamah syariah itu ada perkara jinayat atau pidana Islamnya juga itu. Tadi Kak Fikri bilang itu masalah perdata. Iya. Artinya bukan hanya perceraian. Bukan hanya perceraian. Jadi yang Rafa tahu nih, Kak, soal perdata itu adalah misalnya kayak 2 orang ribut masalah hutang, misalnya kayak gitu. Kemudian ada lagi yang mungkin ada lembaga-lembaga keuangan, mungkin ada nasabahnya yang berhutang dengan mereka, kemudian diselesaikan lah dengan cara perdata. Apakah itu yang dimaksud itu bisa diselesaikan di pengadilan agama juga ya? Nah, ketika berbicara itu maka kita akan berbicara tentang kewenangan. Jadi ada yang namanya kewenangan absolut. Jadi kewenangan absolut itu kewenangan mengadili antar badan peradilan yang berbeda. Jadi setiap 4 lingkungan badan peradilan itu dia mempunyai kewenangan tersendiri-sendiri. Jadi kalau bahasanya berarti sudah punya job desk-nya masing-masing. Tidak akan mungkin tumpang tindih begitu. Nah, hukum perdata itu kan secara umum dia. Nah, untuk yang tadi perkara kata Bang Rafa tadi terkait perkara misalkan hutang piutang itu diadilin di lingkungan peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Nah, jadi yang mengaturnya itu kompetensi absolut, kewenangan absolut. Jadi sudah dibagi-bagi tugas. Tugasnya dibaginya di mana? Tugasnya itu dibagi di undang-undangnya. Jadi setiap lingkungan peradilan itu kan ada undang-undang. Jadi undang-undang untuk lingkungan peradilan agama itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang sudah diperbaiki diperbaharui menjadi Undang-Undang 3 2006 dan 50 2009. Di situ nanti ada kewenangannya di pasal 49. Jadi di pasal 49 itu ada kewenangan pengadilan agama bertugas menangani perkara di bidang perkawinan, kemudian di bidang harta bersama, wakaf, zakat, infak, sedekah, kemudian kewarisan. Nah, tapi di bidang perkawinan di dalam undang-undang itu terbagi menjadi 22 item di dalam penjelasannya. Jadi bidang perkawinan itu ya termasuklah cerai gugat, cerai talak, izin poligami, dispensasi kawin, pengesahan perkawinan, pengangkatan anak, perwalian, dan macam-macam. Jadi ada 22 item. Jadi ada turunannya lagi gitu. Jadi maksudnya Sumex Lovers bahwa yang perdata itu gitu ya. Iya. Kayak harta gono gini segala macam gitu ya kayak. Betul. Yang ngangkat anak tadi. Iya. Itu. Oke. Nah, karena banyak banget loh, Kak, gitu. Anak-anak milenial tuh yang berpikir bahwa pengadilan agama tuh cuma buat perceraian aja. Kayak gitu loh, Kak. Nah, ngomongin soal perceraian nih, Kak. Tadi Kak Fikri juga sudah menyebutkan ada perceraian goib dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya perceraian ini itu di antara banyaknya yang tadi Kak Fikri sebutin, yang paling banyak tuh, Kak, itu perceraian apa biasanya? Iya, kan cerai itu dibagi 2. Dia cerai yang dilakukan oleh pihak suami namanya cerai talak, kemudian cerai yang dilakukan oleh pihak istri namanya cerai gugat. Nah, kalau dilihat sebenarnya memang yang paling banyak ini cerai gugat. Jadi istri yang mengajukan gugatan cerai itu memang banyak. Mungkin kalau kita lihat dari persentase itu mungkin sekitar 70-30 lah. Jadi 70% perceraian yang ada di pengadilan agama Pangkalan Balai itu rata-rata diajukan oleh pihak istri. Tapi sebenarnya kayaknya bukan Pangkalan Balai aja sih ya. Iya, kayaknya se-Indonesia. Se-Indonesia tuh kayak banyak kan ngegugatnya gitu ya. Artinya I don't know why gitu, maksudnya
ketika kita bicara soal istri menggugat itu kayaknya apakah masalahnya ada di suaminya gitu, seolah-olah tuh kayak masalahnya ada di laki-lakinya gitu kalau istri yang menggugat gitu. Tapi kita nggak tahu ya, kayak menggugat itu apakah karena bosan atau memang ada permasalahan itu sebenarnya nggak tahu. Nah, kalau bicara tentang gitu kan, dari kakak di Aceh kemudian ke sini gitu, selama menjadi ketua, tapi kakak juga hakim dong. Iya. Dari pelang namanya juga Smash Lovers, Kak Fikri ini juga tulisnya ada hakim gitu. Karena memang sebelumnya hakim ya kayak memang ya. Pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia itu wajib hakim. Wajib hakim. Jadi artinya kalau mau jadi pimpinan dulu harus jadi hakim dulu. Harus jadi hakim. Saya dari hakim dulu. Jadi saya dari hakim karir kan, dari hakim dulu, kemudian nanti ada karirnya setelah sekian tahun, maka dia bisa mengikuti fit and proper test untuk menjadi pimpinan pengadilan, begitu. Oke Kak, selama belasan tahun ini Kak, menjadi berkecimpung lah gitu di dunia perceraian ini. Cerita mungkin bahagia dulu deh. Cerita senengnya nih Kak Fikri ini apa nih Kak selama ini? Ada nggak yang nggak terlupakan nih buat Kak Fikri? Sebenarnya yang paling senang bagi kami ya, karena saya juga sebagai seorang hakim, bagaimana orang yang berperkara ke sini khususnya di bidang perceraian itu, bagaimana mereka itu bisa rukun kembali. Itu sebenarnya kebanggaan, kesenangan yang tidak bisa ternilai menurut saya. Karena kami sedih jujur aja. Kami ini beban moral, Bang. Kalau orang datang kami pisahin, jujur beban moral kami. Ya, jadi kebanggaan. Ada sampai berantem gitu nggak sih Kak di sini? Iya, ada, mungkin ini ribut mulut banyak. Karena kan kalau bisa diibaratkan, masyarakat yang datang ke sini ini kan rumah tangganya kalau kita penyakit itu udah stadium 4. Jadi memang udah bener-bener nggak tertolong lagi gitu ya. Udah bener-bener udah terpaksa banget dia harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Berapa kali biasanya hakim itu memberikan nasihat begitu supaya mungkin jangan cerai nih gitu? Berapa kali maksimalnya Kak? Wajib. Jadi secara aturan di setiap persidangan untuk perceraian ya, itu hakim wajib untuk memberikan nasihat agar tidak melakukan perceraian itu wajib di setiap persidangan. Kemudian juga sekarang sudah dimaksimalkan fungsi mediasi. Jadi ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bagaimana sekarang ini memang mediasi itu benar-benar menjadi salah satu prioritas. Jadi kalau bisa ya perkara itu selesainya di mediasi begitu. Jangan sampai selesai harus di ruang sidang kemudian harus mereka berpisah. Sebenarnya kami sedih sebagai seorang hakim. Yang senangnya ada nggak yang kemudian setelah dinasihatin seperti itu jadi rujuk? Alhamdulillah ada. Ada. Walaupun memang ya tidak bisa dimungkiri persentasenya mungkin masih di bawah 10% dari total perkara. Tapi memang ada beberapa. Hari ini saja saya bersidang itu ada satu perkara saya kemungkinan untuk bisa rujuk, untuk bisa kemungkinan untuk rukun. Gitu. Ada. Dan sampai mungkin sampai menemui Kak Fikri lagi gitu, ngucapin makasih gitu ya Kak mungkin. Kayak gitu ya. Oke. Nah jadi gitu Smash Lover. Jadi ketika misalnya nih ada tetangga kamu gitu, atau misalnya ada keluarga kamu gitu yang ya mau bercerai seperti itu, ya jangan mengandalkan hakim aja di pengadilan agama, tapi kamu juga sebenarnya itu bisa untuk menyelamatkan rumah tangga mereka gitu ya Kak. Betul. Karena jujur aja nih Kak, karena Rafa lihat tetangga, keluarga dekat begitu, perceraian itu sebenarnya banyak banget kerugiannya Kak gitu Kak. Betul. Terutama untuk anak gitu. Iya. Ya, Kak? Nah, artinya gini, kalau Rafa bisa merasakan psikologinya Kak Fikri sebagai ketua pengadilan agama, bahkan juga sebagai hakim juga, itu kayaknya tuh beban mentalnya itu kalau nggak kuat nih, ya kan Kak, itu pasti mewek terus kali ya kayaknya. Iya. Ngelihat mungkin yang bawa anak begitu ya. Betul. Ya, nah tapi sebenarnya gitu, kalau Kak Fikri ngelihat di Pangkalan Balai terutama, kemudian khususnya Sumatera Selatan begitu Kak, tingkat perceraian saat ini itu apakah meningkat dan biasanya itu sebabnya karena apa? Ya, kalau dilihat itu memang setiap tahun itu yang memprihatinkan. Jadi tingkat perceraian itu semakin meningkat. Dan kalau dari sebab itu, kalau dari analisis kami ya, menangani perkara-perkara yang ada, itu memang sebabnya mayoritas itu memang faktor ekonomi. Oke. Iya, jadi faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang paling utama. Selain juga nanti ada faktor selingkuh, faktor KDRT dan sebagainya. Tapi ekonomi itu, karena di ekonomi itu nanti merembet dia kemana-mana.
Jadi itu kalau kami melihat ya mungkin itulah ya harus dimaksimalkan bagaimana peran daripada ketika sebelum menikah itu ada yang namanya bimbingan perkawinan. Jadi bagaimana memang seseorang ketika mau berumah tangga itu memang dia harus siap secara mental juga. Jadi jangan ya masyarakat ini kan kadang ya namanya anak muda ya jatuh cinta itu dunia milik berdua begitu kan. Udah tahu nih gimana rasanya berumah tangga, udah punya anak harus dikasih makan gitu kan. Nah di sini mereka terkadang shock begitu ketika ekonominya mungkin belum memadai begitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya yang tadi bertugas memberikan apa tadi namanya Kak, bimbingan pernikahan itu sebenarnya bukan pengadilan. Bukan pengadilan agama, itu fungsinya di KUA, kantor urusan agama. Iya benar. Jadi mungkin Sumex Lovers yang lagi dengerin kita yang belum nikah atau yang ingin nikah 2 kali tapi sebelumnya udah cerai gitu ya. Ya hendaknya tuh ikut bimbingan lagi gitu. Walaupun dia udah pernah nikah misalnya gitu ya. Bimbingan lagi seperti apa pernikahan itu yang seharusnya gitu ya kayak. Tapi karena ketika memang kita menjalani itu berat banget gitu. Terutama benar kata kakak tadi, yang paling tinggi itu pasti masalah ekonomi. Kemudian setelah ekonomi kurang, merambah lagi ke perselingkuhan karena mungkin suaminya nggak bisa memenuhi nafkahnya, begitu ya kayak. Iya. Jadi ekonomi itu memang rambatannya banyak banget. Oke, Kak, total Kak dari Kak Fikri masuk ke sini 2020 Kak ya. Nah, sampai dengan sekarang total ada berapa perceraian yang terjadi? Ini yang perceraiannya yang benar-benar jadi cerai gitu lah Kak. Itu berapa totalnya Kak? Ada sekitar 100-an? Banyak, 1000 lebih. Kalau dari 2020 ya, serius? Perkara yang Pangkalan Balai ini kan Kabupaten Banyuasin ini termasuk peringkat 5 tingkat perceraian terbesar Sumatera Selatan. Ya, yang pertama itu Kota Palembang, kemudian yang kedua itu Lubuk Linggau, ketiga itu Kayu Agung, keempat Martapura Oku Timur, dan kelima itu Banyuasin. Jadi termasuk tertinggi. Jadi jumlah perkara rata-rata dari 2021-2022 itu di atas 1000 perkara per tahunnya. Oke, artinya pengadilan agama bukan yang bertugas untuk bisa dibilang sebagai buat ketika ada pernikahan itu dibilangin bahwa pernikahan itu harusnya gini-gini, bukan gitu, tapi mencegah terjadinya perceraian setelah didaftarkan ke pengadilan agama, begitu ya kayak. Bukan yang misalnya nih pengadilan agama kemudian melakukan sosialisasi bagaimana kehidupan rumah tangga menjadi mawaddah sakinah warahmah tadi, bukan begitu ya kayak. Itu ranahnya kantor urusan agama. Oke. Nah itu udah jelas nih Kak. Rafa pun jujur sebagai orang yang awam juga belum ngerti gitu. Pengadilan agama tuh seperti apa gitu. Walaupun ya sering juga ke pengadilan agama gitu. Karena banyak banget teman-teman yang minta tanyain Kak, karena mereka juga agak malu gitu ke sini gitu. Betul. Nah, yang menarik adalah ada tentang satu lagi Kak, tentang perceraian goib. Nah, itu seperti apa tuh jadinya? Ya, ini perceraian goib ini maksudnya jadi memang salah satu pihak baik suami atau istri ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Jadi dia perkaranya tidak bisa diselesaikan secara perkara biasa. Karena dia nggak tahu nih mau manggilnya kemana, begitu kan? Nggak tahu mau manggil kemana, maka sesuai aturan orang yang tidak diketahui keberadaannya khusus perkara perceraian itu harus disiarkan di radio nih, di Sumek Radio nih. Salah satunya Sumek Radio. Ya, tadi kita baru menandatangani MOU. Jadi harus disiarkan selama 4 bulan. Jadi ada jeda waktu 4 bulan, itu 2 kali penyiaran. Kemudian nanti setelah 4 bulan baru disidangkan. Nah, dia harus menunggu 4 bulan dulu. Iya, jadi dia dipanggil nanti melalui radio bahwasanya untuk hadir di pengadilan agama Pangkalan tanggal berapa gitu kan. Itu artinya orang yang digugat ya, berarti orang yang digugat yang hilang ya. Yang hilang benar, yang digugat, tergugatnya itu biasanya dia nggak diketahui kan banyak sekali nih orang udah nggak tahu lagi kemana rimbanya begitu, udah banyak. Artinya dari pengadilan agama itu memang memverifikasi dulu bahwa beneran ini memang nggak ada nih orang gitu. Iya, karena percuma saja. Misalkan nanti dipanggil ke alamatnya, kemudian tidak ketemu orangnya, maka panggilan itu kan harus melalui kepala desa atau lurah. Nanti lurahnya pasti menyatakan bahwasanya tergugat tidak diketahui, tergugat tidak lagi diam di kediaman tersebut. Nah, jadi maka panggilan itu kan tidak
patut dia tidak sah karena tidak ketemu orangnya. Karena pada prinsipnya panggilan itu harus disampaikan kepada orangnya langsung. Karena orangnya tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai aturan dia harus dipanggil melalui siaran radio. Artinya ketika dipanggil radio, kemudian nih orangnya dengar nih kayak yang tergugat nih, kemudian datanglah ke pengadilan agama, apa yang terjadi setelahnya? Maka akan diselesaikan seperti balik lagi ke yang normal. Normal, perdagangan normal. Gitu. Dan ada kasusnya. Jadi dia ditunggu 4 bulan, ternyata datang. Ternyata entah dia tahu dapat informasinya dari mana. Saat sidang tuh mungkin. Jadi dia disuruh datang dia 4 bulan kemudian si suaminya ini. Di saat-saat terakhir itu dia datang. Udah kayak sinetron ya. Itu hikmah disiarkan 4 bulan. Mungkin dia dapat informasi dari mana kan? Tapi jadi nggak waktu itu cerai kan? Orang itu tetap jadi juga. Tetap jadi. Itulah karena sang istri ini ya dia karena memang sudah nggak dikasih nafkah lagi kan. Oke, Kak, gini Kak. Ini mungkin jadi pengalaman yang menarik juga bagi Rafa dan juga rekan-rekan Sumex Radio dan juga buat Sumex Radio yang Sumex lovers yang lagi dengerin kita gitu. Ketika misalnya terjadi masalah rumah tangga terjadi karena masalah ekonomi. So, Kakak sebagai ketua pengadilan agama, anggap aja ini orang-orang di sini mau cerai nih gitu. Kemudian Kakak nasihatin supaya jangan cerai. So, gimana caranya Kakak menasihati kita semua? Ya, intinya bagaimana? Karena masalah ekonomi nih Kak. Masalahnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Iya. Waduh, ini ini biasa nanya orang, sekarang saya harus diwawancara. Ya, tapi pada intinya bagaimana ya ketika membina rumah tangga itu ya harus bisa memanajemen konflik. Jadi konflik rumah tangga itu pasti ada. Tidak melihat pangkat, jabatan atau siapapun itu pasti akan terkena namanya konflik rumah tangga. Jadi bagaimana ya kalau kata bahasa kita itu tidak usah membandingkan rumput kita dengan rumput tetangga. Itu nggak usah kita bandingin ya. Anggaplah rumput kita itu ya rumput rumah tangga kita itu adalah rumput yang paling baik lah gitu. Karena di situ terkadang yang menjadi masalah. Jadi menurut saya bagaimana ketika konflik itu sudah dimanage dengan baik, maka insya Allah rumah tangga kita semua insya Allah akan on the track lah. Gitu. Yang bertugas mencari nafkah adalah suami. Yeah. Ketika suami kekurangan, misalnya, kadang-kadang istri merasa ini kurang. So, nasihat Kakak untuk para istri-istri di seluruh yang lagi dengerin kita sekarang apa nih Kak? Ya, ya intinya haruslah sesuai dengan porsinya. Bagaimana memang dia seorang istri ya berlaku sebagai seorang istri. Memang sekarang banyak sekali wanita-wanita karir ya, bahkan terkadang pendapatan seorang istri itu lebih tinggi daripada suami. Nah, ini memang terkadang jadi masalah. Ketika sudah mulai merasa pendapatannya lebih tinggi, nah ketika terjadi konflik dan tidak bisa memanage konflik itu dengan baik, maka pasti akan terjadi perceraian. Jadi seharusnya sebagai seorang wanita ya harus tahu kodrat. Setinggi apapun karir seorang wanita, maka dia tetaplah sebagai seorang istri dan seorang makmum bagi suaminya di dalam rumah tangga. Nah ini yang harus dipahami oleh ya seorang perempuan begitu ya, dia harus tahu kodratnya begitu menurut saya. Oke. Ini aku jadi speechless nih Kak. Jadi karena memang ini menarik banget karena mungkin nanti insya Allah nanti Sumex Radio ya kan akan rutin podcast bareng Kak Fikri gitu ya, Sumex Lovers. Jadi mungkin nanti kita akan bikin suatu media atau satu wadah, mungkin ada Sumex Lovers yang pengen tanya-tanya ke Kak Fikri begitu Kak. Mungkin nanti kita akan fasilitasi itu dalam sebuah talk show atau juga sebuah podcast yang rutin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini. Oke, Kak, yang jadi penasaran Rafa adalah apa yang nanti Kakak lakukan untuk Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar lebih ke depan lagi, mungkin mau meningkatkan pelayanannya atau bahkan ada suatu inovasi-inovasi yang sudah dilakukan apa aja nih Kak? Silakan Kak. Ya, sebenarnya sudah banyak sekali inovasi. Nah, yang paling sekarang ini yang sedang ditingkatkan di Mahkamah Agung itu adalah e-court, electronic court. Jadi persidangan dan administrasi secara elektronik ini benar-benar sangat membantu masyarakat. Kenapa saya katakan sangat membantu masyarakat? Dalam untuk bercerai itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan, ada komponen biaya, ada biaya redaksi, materai, panggilan dan segala macamnya. Apalagi untuk wilayah yang memang notabene Kabupaten Banyuasin ini kan wilayahnya kan perairan daratan yang aksesnya sangat sulit.
kalau berperkara itu secara elektronik itu bisa menekan biaya seminim-minimnya. Jadi kalau memang ingin mendaftar secara e-code itu menurut saya sangat efektif sekali yang menekan biaya dan membantu masyarakat. Jadi bagaimana, silakan masyarakat pelajarin apa itu e-code sebenarnya. Oke, sorry Kak, maksudnya e-code itu secara elektroniknya apakah dari aplikasi atau dari website? Dari aplikasi. Dari aplikasi. Jadi mendaftar perkara itu nggak perlu datang. Jadi dia sudah mengurangi untuk biaya panggilan dari pihak penggugat minimal. Jadi biaya panggilannya 0. Karena nanti surat panggilan itu dikirim melalui email yang bersangkutan. Gitu. Jadi dia bisa menekan. Makanya sekarang banyak ya rekan-rekan advokat itu dia mendampingi kliennya itu dia pasti mendaftarnya itu menggunakan e-code. Karena biaya bisa ditekan serendah-rendahnya. Apalagi kalau pihak itu yang langsung, dia mendaftar e-code itu benar-benar. Sampai dengan persidangannya pun juga via online atau gimana? Bisa saja, namanya persidangan e-litigasi. Bisa saja kita sidang nggak harus ketemu di ruang sidang. Nanti ketemu di ruang sidangnya itu ketika pembuktian. Bahkan sekarang itu sudah ada namanya untuk perdata itu sidang online. Jadi kalau misalkan si pihak ini dia sedang bertugas misalkan di Papua sana, jadi bisa sedangkan dia mau menceraikan istrinya yang ada di Palembang, misalnya di Banyuasin. Jadi kita akan sidang jarak jauh. Jadi majelis hakimnya ada di sini, nanti kita akan minta ke pengadilan agama di mana yang bertempat tinggal, misalkan si suami dia sedang berada di Jayapura, maka kita akan bekerja sama dengan pengadilan agama Jayapura, kita akan sidang secara online, tapi dia tetap harus di ruang sidang. Dan ini sekarang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung, makanya setiap pengadilan sekarang dikirimkan fasilitas untuk persidangan secara elektronik. Makanya tadi ketika MOU ada layar itu layar itu untuk persidangan elektronik. Di depan majelis hakim itu ada laptop, ada komputer itu untuk persidangan elektronik. Jadi sebenarnya sekarang persidangan itu ya sudah dibuat semakin simpel, semakin mudah. Dan ini sebenarnya ya salah satunya ya akibat pandemi juga, akibat COVID ini, bagaimana pengadilan juga harus bergerak cepat untuk bertransformasi ya secepat mungkin nih. Dia nggak boleh ketinggalan karena adanya pandemi ini, begitu. Jadi ada hikmahnya begitu ya kita pandemi kemarin. Dan lucunya adalah ketika misalnya kita mau ngurusin ada urusan lah gitu, mungkin di kantor pemerintahan. Kalau yang misalnya kayak mau ngurusin SIM segala macam itu mungkin nyari ada yang kenal. Cuman jujur aja ketika mau cerai kalau di pengadilan agama sebisa mungkin nggak ada yang kenal gitu. Karena abis tuh misalnya tetangganya Kak Fikri nih, bisa kenal sama Kak Fikri, tiba-tiba lah kamu mau ngapain di sini? Saya mau cerai. Udah lagi nih dinasehatin jadinya. Oke Kak, mungkin ada yang mau disampaikan Kak untuk Sumex Lover semua mengenai perceraian ini atau tentang pengadilan agamanya? Silakan, ada yang Kakak mau disampaikan. Ya, intinya pengadilan agama, sebenarnya Mahkamah Agung pada umumnya dan lingkungan peradilan agama pada khususnya sekarang sudah menegakkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, dan pesan saya jangan pernah menggunakan calo untuk berperkara di pengadilan. Ya, silakan berurusan sendiri, semuanya sekarang sudah transparan. Kalau ada oknum-oknum yang meminta uang ya di luar daripada pungutan yang sah, silakan laporkan saja. Sekarang sudah serba transparan. Ya, orang ke pengadilan agama itu sudah otaknya ini sudah penuh dengan berbagai macam masalah. Kalau dia ditambah lagi dengan beban-beban yang lain ke pengadilan, kan itu benar-benar memberatkan masyarakat. Jadi intinya jangan pernah menggunakan calo. Itu pesan saya. Kenapa saya tekankan? Ya, kita harus berantas nih. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita berantas mafia-mafia peradilan? Jadi jangan pernah menggunakan calo-calo untuk berperkara. Silahkan urus sendiri, biayanya juga resmi dan semuanya sudah sesuai dengan SOP. Jadi nggak ada lagi istilahnya main pintu belakang. Zaman dulu nggak ada lagi. Sekarang di pengadilan agama semuanya sudah transparan dan semuanya juga bisa dilihat di websitenya. Intinya tadi sekali lagi saya tekankan, nggak usah guna-gunain calo. Oke. Kecuali kalau mau cerai sama calonya gitu. Ternyata suaminya tuh ya calo biasa di sini gitu. Oke Kak, satu Kak motivasi Kak. Kakak masih muda, udah jadi ketua pengadilan agama. Kak Rafa juga pengen belajar gitu. Jadi motivasi buat Rafa, pegangan hidup atau juga motivasi hidup yang selama ini Kak Fikir pegang apa Kak?
Ya, kalau saya never too old to learn. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu nggak harus kita belajar secara teoritis. Menurut saya kehidupan ini adalah sumbernya kita belajar. Saya gitu aja. Mau belajar dengan anak kecil pun ya kita harus belajar. Jadi itu sih pegangan hidup saya. Jadi bagaimana setidaknya kita ya terus belajar sampai kapanpun untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu sih kalau saya. Siap. Tepuk tangan dong. Wah, keren banget ini. Keren banget. Kita semua juga belajar Sumex Lover dari Kak Fikri. Tadi penjelasan beliau sangat lengkap dan insya Allah nanti Radio Sumex akan terus memberikan informasi-informasi tentang perceraian dan bagaimana caranya untuk mengurus ke pengadilan agama. Begitu. Pokoknya semua tentang pengadilan agama itu nanti kita akan informasikan melalui Radio Sumex. Makasih Kak Fikri, luar biasa, sukses juga untuk karirnya Kak. Amin. Dan juga sampaikan salam kami untuk teman-teman pengadilan agama di Pangkalan Balai yang lainnya Kak. Oke.